Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansasal Sabila dengan NPM 24782056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai tugas mata kuliah tugas mata kuliah Jaringan Komputer 2 mengenai final project. Yang dimana di sini kita diminta untuk membuat topologi besar yang di dalamnya ada OSPF dan BGP, lalu ada region 1, region 2, region 3, region 4. Selanjutnya ada juga gedung X dan gedung Z. Di sini untuk lanjutan dari apa namanya? eh, lanjutan dari topologi yang ini. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu topologi region 1 untuk region Indonesia. Oke, langsung saja kita membuat di paket tracer. Sebelumnya di sini terdapat dua server PT dan untuk routernya ada 12 ya. Di sini kan di server pertama itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga ada 6, jadi ada 12. Langsung saja. Untuk routernya pakai yang 2911. Oke, langsung saja kita ke routernya terlebih dahulu. Nah, untuk routernya itu kan di sini port-portnya masih kosong. Kita isi dengan port yang ini yang HWIC1GE SFP. Kita, oh ya, ini belum dipatiin. Kita patikan terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan port-portnya. Nah, tapi di sini belum selesai. Kita perlu menambahkan slot untuk port di setiap routernya. Ini kita tambahkan saja di sini. Ada 4 ya. Nah, setelah sudah kita hidupkan kembali. Nah, oke, jadi router 0 ini sudah portnya sudah bisa digunakan. Ini kita copy aja deh biar gampang. Ini saya copy ya biar gampang. Kan setiap server itu tadi ada 6 ya. Jadi kita iniin aja. Nah, ini di sebelah sini, ini di sebelah sini. Nah, ini untuk yang kedua. Oke, ini kita geser terlebih dahulu ke sebelah sini. Hmm, ini juga kita geser terlebih dahulu ke sebelah sini. Oke, kita lihat kembali. Kita lihat kembali di sini kan sudah ada 12 router. Di sini kita tambahkan server PT yang jumlahnya ada 2. Untuk servernya itu ini kita taruh di sini. Satu lagi di sini. Oke, di sini sudah apa namanya server PT-nya sudah lengkap ya. Mungkin biar gampang ya, sekalian saya buat untuk topologi yang di sini. Satu lagi saya taruh di bawahnya. Untuk yang region B dan ini untuk yang C mungkin nanti. Nah, kita taruh sebelah sini. Ini kita taruh sebelah sini. Ini untuk yang region 4. Nah, oke. Oke, ini kita tinggal lurusin aja.
tinggal lurusin aja. Oh, sebentar. Tinggal lurusin aja. Oke, beres. Satunya juga kita lurusin. Oke. Nah, di sini kan pada contoh itu kan setiap region itu dia memiliki warna yang berbeda-beda ya, yang ditunjukkan pada contohnya ini region satu tuh warnanya kuning, region 2 tuh warnanya hijau. Nah, di sini saya mau kasih warna dulu deh. Hmm, Kita kasih warna terlebih dahulu. Set warna kuning. Kuningnya jangan yang terang-terang deh. Oke, nah itu di sebelah sini. Oke, selanjutnya saya mau set warna hijau. Warna hijau. Mana ya hijaunya? Hijau. Ini kali ya? Jangan ini. Hijau itu mana? Hijau Tosca. Ini deh. Oke, nah ini kita set di sini. Oke. Hmm, Oke, selanjutnya di sini kita beri warna hijau juga. Hijau dan biru. Oke, warna hijau. Ini kali ya. Oke, dan terakhir itu dia warna biru. Oke, oke. Setelah itu kita akan em, mulai menyambungkan port pada region satu dari server lanjut ke router. Oke. Nah, di sini untuk eh, server ke router itu saya menggunakan kabel kabel copper strike. Saya menggunakan copper strike itu dia portnya untuk oh ya sebelum itu biar mudah ya pada saat apa namanya konfigurasi ini saya mau ubah dulu namanya secara utuh. Ini router 2, ini router 3, ini router 4, nah lanjut juga di sininya router 7, di sini router 8, di sini router 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10, ini 11,
Dan ini router 12. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa sambungkan dari server 0 ke router 1 itu. Oh, ini kita rename dulu juga deh. Ini server 1. Oh, bentar. Ini server 2. Ini server 1. Di sini menggunakan copper ya. Copper strike. Untuk portnya di sini pakai fast Ethernet 0 dan ke router satunya ini dia menggunakan G gigabit Ethernet 0/0. Oke. Nah, setelah sudah di sini kita mulai bukan dari yang bagian pertama dulu deh, yang bagian server satunya dulu. Baru lanjut kita ke server yang kedua. Nah, selanjutnya di sini untuk menghubungkan dari router ke antar router ini kita menggunakan kabel single mode fiber yang ini. Untuk portnya tidak lagi kita menggunakan gigabit Ethernet yang 0/1 ataupun yang 0/2, tapi menggunakan gigabit Ethernet yang 0/0/0 inilah yang ada 3 ya. Yang ada 3 huruf di belakang, 3 angka di belakang. Nah, untuk ke router 2 itu kita menggunakan yang 0/0. Nah, di router 2-nya itu kita menggunakan yang 0/0 juga. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya em, dari router 2 itu ke router 3 itu menggunakan 01 ke 00. Oke. Nah, selanjutnya dari router 3 ke router 4 itu menggunakan 1 ke 00. Nah, selanjutnya dari router 4 ke router 5 itu 10 ke 00. Selanjutnya dari router 5 ke router 6 itu menggunakan 10 dan 00. Oke, single mode fiber lagi. Dari router ke router 1 itu kita menggunakan G010 dan B010 juga. Nah, ini kan sudah, tapi kan belum berhubung seperti pada contoh ini ya. Kita hubungkan kembali. Selanjutnya dari router 2 ke router 6. Dari router 2 ke router 6 itu pakai G20. Ke router 6 itu pakai G20 juga. Nah, selanjutnya kita dari router 3. Nah, router 3 ke router 5 ini kita menggunakan G20. Router 5-nya itu G20 juga. Nah, selanjutnya kan ada yang silang itu kan, yang kabel silang putus-putus ini. Nah, ini kita menggunakan kabel copper crossover. Dari router 2 ke router 5 ini dia menggunakan port G0/0 ke router 5, yaitu port G0/0 juga. Nah, selanjutnya dari router 3 itu dia menggunakan um, dari router 3 ke router 6 itu menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Router 6-nya juga menggunakan 0/0 juga sama. Nah, untuk apa namanya, server satu ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan server 2 dan nanti kita akan hubungkan server satu dan server 2 menjadi satu region. Nah, sama kita menggunakan copper strike juga.
router 7. Nah, di sini menggunakan fast Ethernet 0. Nah, di router router 7-nya kita menggunakan G0/0. Nah sama seperti yang server satu ini tadi, kalau menghubungkan antar router, dia menggunakan kabel single mode fiber. Di sini dari router 7 ini ke router 8, dia itu menggunakan port G0/0. Ke port 8-nya juga ke router 8-nya juga menggunakan G0/0. Nah, selanjutnya dari router 8 ke router 9 itu dia menggunakan G0/1/0 ke G0/0/0. Nah, selanjutnya dari router 9 ke router 10 dia menggunakan G0/1/0 ke G0/0/0. Oke, nah setelah itu dari router 10 ke router 11-nya itu menggunakan G0/1/0 ke G0/0/0. Lanjut dari router 11 ke router 12-nya. Nah, untuk dari router 11-nya sendiri dia itu menggunakan port G0/1/0. Ke router 12-nya dia pakai yang 00. Nah, dari router 12 dari router 12 ke router 7 itu kan dia balik lagi ya, dia menggunakan port G0/1/0, dan di sini juga dia menggunakan G0/1/0. Oke, setelah ini kita akan hubungkan dari router 8 ke router 12 masih menggunakan single mode fiber. Dari router 8 ke router 12 itu dia menggunakan port G0/2/0 ke router 12-nya, yaitu G0/2/0 juga. Nah, selanjutnya pada router 9 dia itu menggunakan port router 9 ke router 11 ya. Dia itu menggunakan port G0/2/0 ke G0/2/0 juga. Nah, setelah sudah, di sini kita kasih port dari router 8 ke router 11. Dari router 8 ke router 11 itu kita menggunakan kabel copper cross ini. Dia menggunakan G0/1, lalu di sebelahnya G0/0. Dan untuk yang di router 9 untuk terhubung ke router 12 juga sama menggunakan kabel copper crossover. Dia itu portnya kalau dari router 9 ke router 12 itu menggunakan G0/1 ke G0/0. Kenapa pada router 8 dan router 9 saya menggunakan G0/1? Kan port G0/0 itu kosong. Nah, nanti itu untuk menghubungkan ini. Pada contoh kan dia itu juga terhubung nih dari kedua servernya juga terhubung oleh kabel cross. Nah, ini port yang digunakan di sini itu G0/0. Oke, lanjut saja. Dari contoh itu kan dia di sini pakai single mode fiber dan di sini pakai copper cross juga. Kita lakukan dari router 6 ke router 8. Kita pakai single mode fiber. Nah, untuk di router 6 ke router 8-nya itu menggunakan 030, dan di 8-nya juga 030. Nah, selanjutnya pada router 5 ke router 9. Nah, untuk di router 5-nya sendiri itu pakai yang 030, dan di router 9-nya juga pakai 030. Nah, ini kan belum selesai nih, masih ada satu tahapan lagi. Nah, ini kita menggunakan kabel corporate crossover dari router 6 ke router 9.
Dari router 6 itu kita menggunakan dari router 6 ke 9 ya, kita menggunakan G0/1 ke router 9-nya G0/0. Nah, lanjut dari router 5-nya itu, router 5 ke router 8-nya kita menggunakan kabel copper crossover. Untuk portnya sendiri dari router 5 ke router 8 itu dia menggunakan G0/1 ke G0/0 seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini untuk nyambungin portnya udah selesai, tinggal kita konfigurasi agar jaringannya itu bisa di-ping dari sini, dari server 1 bisa ke router 10, bisa ke router 12, dari server 1 ke server 2. Oh iya, untuk sebelum itu di sini kita kasih nama terlebih dahulu yaitu region 1 Indonesia, OSPF area 0, networknya 172.16.1.0/24. Tapi di sini saya tidak menggunakan /24, melainkan menggunakan /30. Ya, saya menggunakan /30. Kita tulis terlebih dahulu. Region 1 Indonesia. Terus apa lagi tadi ya? Region 1 Indonesia, OSPF area 0. Aduh, sorry. OSPF area, lalu nah itu 172.16.1.0. 172.16.1.0. 172.16.1 ya. Oke, setelah ini saya akan mengkonfigurasi agar ini bisa di-ping ya. Kita mulai dari server terlebih dahulu. Untuk di servernya ini kita perlu memberikan IP. Nah, kita ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan IP static. Di sini saya menggunakan IP-nya 172.16.1.226. Subnet masknya itu kita pakai 224. Oh ya, sorry, salah. 172.16.1.226. Ini kita ganti 254. Untuk default gateway-nya itu 172.16. Ini saya menggunakan /27 yang di server 1 ya. Yang di server kita menggunakan, saya menggunakan /27. 16.1.225. Oke. Pada server 1 sudah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu di router 1 sampai router 6 terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke router 1. Kita ke CLI. Kita pertama-tama kita masuk dulu enable, lalu configure terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke interface G0/0. Nah, ini kita masuk ke
interface ini kita berikan description to server 1 ya, kita berikan deskripsi ke server 1, lalu kita masukkan IP address. IP address-nya 172.172.16 titik 1 titik 225. Subnet masknya jangan lupa 255.255.225 titik 224 ter no down. Oke, ke server 1 sudah beres, kita lanjut ke router 2. Nah, kita upload deh. Masuk ke interface get0/0/0. Nah, kita berikan sama description juga. Nah, description-nya itu R2. Nah, lalu kita berikan IP address-nya. IP address 172.16.1.1, lalu subnet masknya itu 255.255.255. Nah, di sini menggunakan SS30 ya. Oke, ini yang R2-nya, lalu no shutdown. Oke, untuk yang R2-nya udah selesai juga, kita ke R6. Kita akan konfigurasi di router 1 itu, kita ke router 6. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk interface G0/1/0. Ini ke portnya R6 ya, atau ke router 6. Lalu description to R6. Nah, sama kita memberikan IP address 172.16.1.5. Subnet masknya 255.255.255.242. Oke, selanjutnya kita akan exit terlebih dahulu. Nah, kita berikan router OSPF1 ya. Kita masuk aja router OSPF1. Nah, kita kasih router ID-nya. Router ID 1.1.1.234. Lalu networknya 172.16.1.0. Nah, terus di sini titik 0, 1.2.16.1.0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0, lalu N WA.
Pada router 1, baru saja kita konfigurasi. Mungkin kita langsung lanjut saja ke router 2. Kita akan konfigurasi router 2 sama seperti router 1, kurang lebih sama, cuma port-portnya aja yang beda. Lanjut kita ke router 2. Astagfirullah, saya lupa kasih hostname ya. Sebentar ya. Lewatan hostnya. Hostname-nya itu R1. Ke kedua, kita masuk dulu ke enable, lalu configure terminal. Selanjutnya kita berikan hostname R2. Selanjutnya kita masuk ke kita konfigurasi port router 1. Kita masuk yang interface G0/0/0 G0/0/0, lalu description R1, IP address-nya, lalu kita masukkan IP address 172.1.1.2 2 subnet hostnya jangan lupa ya, 255.255.255.252. Oke, no. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi port R3. Exit dulu. Exit. Kita masuk dulu interface G0/1/0. Nah, di sini description tuh R3 karena kita mau ke router 3. Lalu IP address-nya 172.16.1.9, subnet mask-nya 255.255.255.255.255.255.255.255. Oke. Down. Lanjut kita akan konfigurasi ke port R6. Exit. Selanjutnya masuk ke interface G0/2/0 G0/2/0, enter, lalu description tuh 6. Lalu kita berikan IP address 1.2.16.1.13. Subnet mask-nya 255.255.252. Oke. Sudah.
Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 5 ya. Baik, terlebih dahulu, terus kita masuk ke interface G0/0. Nah, ini description tuh 5. Lalu IP address-nya 172.16.1.17. Lalu subnet masknya 255 2 2 down. Kita di sini exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan memberikan kita akan masuk konfigurasi router OSPF1. Router OSPF1. Nah, di sini router ID-nya 2.2.2.2. Lalu network 172.16.1.0. 172.16.1.0. Lalu 0.0.0 titik 2 area N F. Oke, router 2 juga sudah beres. Kita ke router 3. Oke, untuk router 3 juga dia itu konfigurasinya kurang lebih mirip-mirip, sama aja kayak router sebelumnya tadi. Kita langsung aja konfigurasi. Masuk enable, konfigurasi terminal, lalu kita kasih hostname R3. Kita lagi di router 3. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi di port R2 ya. Press G0/0/0 R2. Nah, selanjutnya kita kasih IP-nya, IP address 172.16.1.10. Subnet masknya 255.255.255.255.255. Setelah itu kita akan konfigurasi port R4. Nah, exit terlebih dahulu. Kita masuk interface G0/1/0 G0/1/0 description R4. Bentar, kita kasih IP address-nya, IP address 172.16.1.10.
255.1.21 sampai kelasnya 255.255.255.252. Setelah itu down. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi pada router 5, port di router 5 dengan cara kita masuk dulu interface G0/2/0 lalu description to R5. Nah, kita kasih IP address 172.16.1.25 sampai kelasnya 255.255.255.255 125 ya 25. Lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ke port router 6. Kita masuk dulu interface G0/0 lalu description to R6 description to R6 lalu IP address 172.16.1.29 sampai kelasnya 255.255.255.252. Nah, terus kita shoot down. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi router OSPF1 dengan cara router OSPF1. Nah, terus kita masuk router ID-nya. Router ID 3.3.3.3.234. Selanjutnya network 172.16.1.0 terus 0.0.0.0.255 area 0. Terus kita WR. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi router 4. Ini masih banyak yang akan kita konfigurasi ya, baru 3 router yang barusan kita konfigurasi. Oke, langsung saja deh. Di router 4, nah, kita pertama-tama masuk ke enable, configure terminal. Nah, kita kasih hostname dulu, kita hostname-nya R4. Nah, setelah itu kita akan mulai konfigurasi mulai dari port router 3. Interface
G0/0/0. Terusnya description to R. Ya. Nah, kita berikan IP address-nya. IP address 172.16.1.22. Subnet masknya 255.255.252. Oke. Terus no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasi port R5. Kita masuk dulu interface G0/1/0 G010, lalu description to R5. Enter. Kita berikan IP address 172.16.1.33. Selanjutnya 255.255.253.255.255.255. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi router OSPF1 ya. Router OSPF1. Nah, router ID 4.4.4.4, ada 4 kali. Lalu networknya 172.16.1.0, lalu 0.0.0.255 AWR. Oke, router 4 sudah beres, ini masih on. Sekarang kita akan konfigurasi router 5. Masuk ke router 5. Nah, kita masuk dulu enable, lalu terminal, kita kasih nama, kita kasih username host ini R5. Pada video hands-on kali ini, kalau misalkan apabila ada kata-kata saya yang agak belibet ataupun salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke, kita lanjut aja deh ke hands-on. Kita akan setelah ini kita akan konfigurasi port R2 ya. Kita masuk dulu interface G0/0. Bentar. Description to R2. Bentar. Lalu kita berikan IP address 172.16.1.18. Subnet masknya 255.255.252. Lalu
No, sudah. Sip. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Tadi kan kita baru yang G0/0 ya. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi ke R3. Kita masuk dulu interface G0/2/0. Selanjutnya description to R3. Kita akan ke R3 ya. IP address 172.1.2. Sampai plusnya 255.255.255.252. Ter Oke, kita akses. Nah, setelah ini akan ke R4. Kita masuk dulu interface G0/0/0 description to R4 IP address 172.16.1.34, lalu 255.255.255.252, 252, lalu no, selanjutnya kita akan konfigurasi ke R6 interface G0/1/0. Tadi kan sudah yang G0/0 ya, sekarang 1/0. Terus description to R6. Description to R6 enter IP address. IP addressnya 172.16.1.37, sampai plusnya 255.255.255.252. No shutdown. Ini sebenarnya polanya itu berulang, namun yang membedakan itu description, IP, sama interface-nya aja. Polanya itu sama, tetap berulang. Selanjutnya kita akan ke R8. Masuk interface G0/1 to R8 IP address 172.16.1.41, 255.255.255.252, lalu oke, selanjutnya kita akan konfigurasi kembali ke router 9, ke R9, exit, masuk interface G0/3/0, 030, description
description to R9 IP address 172.16.1.45 sampai pasnya 255.255.255.252 enter. Shoot. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi router OSPF1 ya. Router OSPF1. Selanjutnya router ID 5.5.5.5, lalu network 172.16.1.0.0, selanjutnya 0.0.0.255 area. Oke, WR router 5 sudah beres, lanjut ke router 6. Oke, di router 6 sama, kita masuk ke enable, lalu configure terminal, lalu kita kasih nama host name, hostname R6, nah gini, lalu interface G0/1/0, enter, lalu description, kita ke R1 ya, itu R1 IP address 172.16.1.6 sampai pasnya 255.255.255.252. Shoot. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke R2. Kita masuk dulu interface G0/2/0, lalu description to R2, lalu IP address 172.16.1.14, 172.16 sampai pasnya 255.255.255.252. Oke. Selanjutnya kita akan ke R3. Kita masuk dulu interface. Oh, dia lagi masuk. Nah, interface G0/0. 0.
Oke, lanjut. Description to R3. Kita kasih IP address-nya, IP address IP address 172.16.1.30 255.255.255.252. Enter. No. Down. Oke. Selanjutnya kita akan ke R5. Lumayan banyak ini portnya ya. Nggak apa-apa, kita lanjut. Interface G0/0/0 lalu version to R5 IPS 172.16.1.38 255.252. Lanjut, kita tadi kan habis 000, lanjut ke R8030. Kita masuk dulu interface G0/3/0 description to R8. IP address 172.16.1.49 255 255. Nah, selanjutnya kita ke R9. Ke PS G0/1. R9 description to R9 IP address 172.16.1.355.255.255.255.252. Selanjutnya kita akan konfigurasi router OSPF 1. Router OSPF 1. Oke. Sama router ID router ID 6.6.6.6 network networknya itu 172.16 ini A 0 Oke, nomor 6 sudah selesai.
Ya, alhamdulillah hijau-hijau. Tapi nggak tahu ya, nanti kita coba tes pink. Selanjutnya, kita akan ke server 2. Tadi tuh udah saya kasih IP belum ya? Saya lupa. Oh, belum. Nah, kita akan kasih IP terlebih dahulu untuk si server 2. Nah, untuk IP-nya di server 2 ini kita menggunakan IP statik. Saya menggunakan 172 titik 16 titik 1 titik 194172 selanjutnya batasnya itu 255 255. Di sini gateway-nya itu atau default gateway-nya itu menggunakan 172.16 titik 1.193. Sudah kita beri IP. Nah, saja kita ke router 7. Ya, kita ulang lagi ya seperti ini nih. Ya, lumayan juga ya. Ke router 7, masuk dulu enable, configure terminal. Selanjutnya hostname R7 karena ini router 7. Selanjutnya kita ke server 2 ya. Interface G0/0. Ini description tuh dua, kita kasih IP address 172.16.1.193 255 255 255 24 save. Selanjutnya kita akan ke R8. Kita masuk dulu interface 0/0/0, lalu description to R8. Wih, ada yang salah. Description. Nah, benar, description to R8. Lalu IP address 172.16.1.57. Sebut masnya jangan lupa 255 255 255 lalu no dan save. Nah, selanjutnya kita akan ke R12 interface G0/1/0
uh, description to to R12. Lalu IP address 172.1.61 255 Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi router OSPF. Router OSPF 1. Nah, ini router ID 7.7.7.7. Lalu portnya itu 172.16.1.0.0.025 area home. Oke. Selanjutnya kita ke router 8. Nah, di router 8 sama polanya juga, kita masuk dulu enable configure terminal. Selanjutnya kita kasih hostname R8. Jadi karena ini router 8 ya. Host. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi ke router 7. Interface G0/0/0 lalu destination to 7 IP address 172.16.1.58 255 shoot. Waduh, sampai typo. Shoot. Jadi kan router 7 sudah ya. Kita lanjut ke router 6. Space G/3/0. Description to R6. IP address 1.2.16.1.50 255. Selanjutnya kita ke R9. Interface G0/1/0. Ini kan
udah R6 ya, sekarang R9 G0 S1 S0 description tuh R9 IP address 172 titik 16 titik 1 titik 65 255 255 252. Selanjutnya ke R11 interface G0/1 description to apa to R11 IP address 172 161 69 255 255 255 255. Selanjutnya kita ke router 12 interface 0/2/0 interface G0/2/0 description to R11 kan R11 sekarang R12 IP address 172.16.1.73 255 255 255 252. Lanjut, selanjutnya exit, kita masuk ke R5 interface G0/0 description to R5 IP address 172.1.1.42 255 255 255. Selanjutnya router OSPF1 router OSPF1 router ID 8888 mendapat kali network networknya 172 terus 16 1 0 0 0 0 2 WR. Oke, router 8 sudah. Oke, lumayan ya. Lumayan sekali ini. Lumayan menguras tenaga. Lanjut, kita ke masih ada 1, 2, 3, 4 router lagi harus kita selesaikan. Setelah itu kita akan tes ping. Oke, sama. Kita akan masuk ke enable.
configure terminal, kita berikan host name-nya itu R9. Selanjutnya interface /0/0, kita masuk ya ke 0 ke R8 ini. description tuh R8, lalu IP address 126.1.1.2 Selanjutnya kita ke R6. Interface G0/0 description salah R6 IP address 1.2.1.1.1.2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 .
Oke, sip. Setelah itu kita akan ke R5. Dengan cara kita masuk interface J0/3/0 dan itu R5, R5, R6, oh ini R5, R5, selanjutnya ini address eh, 1, 2, 16, 1 titik 46, 25, 26. Lalu kita ke R12. Interface G0/1. Nah, G0/1 destination R12. Nah, IP address 172.16, IP address 177. Salah. 1.77 maksudnya. 255, 255, 255, 252. Exit. Setelah itu kita habis dari R12 kita ke R11 dengan cara interface G0/2/0 020 destination 11 IP
address 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Setelah itu dari R11 kita akan ke R10. Sip, enter S, G0 slash 1 slash 0 description 2 R10 IP address 1, 2, 16, 1 titik 85 255 oh, sip. Lalu kita akan konfigurasi router OSPF1. Router OSPF1. Router ID 9, 9, 172.168.0.0.0.0.5 oh, and F. Oke, router 9 down. Ya, di sini sudah terlihat ya tanda-tanda hijau sudah terhubung. Namun belum kita cek untuk pingnya ya. Setelah ini kita akan lanjut ke router 10, 11, dan 12. Kita ke router 10. Ke router 10. Enable configure terminal. Kita kasih hostname dulu. Name, hostname 10. Lalu kita akan konfigurasi ke port R9 ya. Yang interface G0/0/0 R9 IP address 1.2.16.1.6 255 selanjutnya shutdown. Ya, selanjutnya kita akan ke router 11 S G0/1/0 G0/1/0 dan 11 dan habis 9 terus 11 IP address 1.2.1.89.255.255.255.255.
Jadi kita akan konfigurasi router store 1, masuk aja router OSPF 1, router ID-nya itu 10.10.10.10. Itu 234 ya. Lalu, aduh, salah ya. Bener deh. 10, 10, 10. Ya benar. Lalu networknya 172.16.1.0.0.0.255 area 0 dan OR. Oke, router 10 done. Kita ke router 11. Ya, sama aja polanya. Kita masuk dulu enable, configure terminal, host name, 11. Selanjutnya kita masuk S 0 slash 0 slash 0 description 10 S 172 16 1 90 2 5 2 5 2 5 2. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke router 9 dan space J0 slash 2 slash 0 lalu description R9 IP address 172.16.1.82 255 255 252 belum 255 252 82 ya kan, 82 252 no shot. Nah, dari kan tadi sudah R9, kita ke R8 yang kita ke space J0 slash 0 description 2 R8 R8 IP address 122.1.1.70 255 255 255 2. Nah, tadi kan sudah R8, sekarang ke R12. S G0 slash 1 slash 0 G0 slash 1 slash 0 description 2 R12 12 ini. Lalu IP address 172.16.1.93 255 255
255, 255, 255, 255, 255, itu sip. Setelah itu habis router apa? Router 12. Nah, sekarang kita akan konfigurasi router OSPF1. Router OSPF1. Router ID-nya itu 11, titik 11, titik 11, titik 11. 234 ya. Network-nya itu 172, 16, 10, 0.0.0.225, area 0, N, WR. Oke, router 11 down. Satu step lagi, router 12. Sama aja stepnya. Enable, configure terminal, hostname, R12. Nah, setelah sudah, kita akan mulai konfigurasi interface D0/0/0 description to R11 di address 1.2.1.94, 255, 255, 252. Salah IP address. Oh, masih kurang satu. 255. Gini ya, 255, 254, 252. Oh, down. Selanjutnya kita akan konfigurasi R9. Interface D0/0. Selanjutnya description to R9. IP address 172.16.1.78, 255, 255, 255, 252, 234, 252. Oke. Exit. Nah, habis dari R9 kita ke R8. Interface D0/2/0. Description to R8, urutan 8. IP address 172.16.1.74, 255, 255, 255, 252, 2345 ya. No, exit. Selanjutnya kita ke R7 interface D0/1/0. Description to R7. IP address 172.16.1.2, 255, 255, 252.
Oh, salah. Oh iya, ya Allah. Kurang satu. Dua, lima, lima. Lima. 162, dua, dua, dua. Nah, selanjutnya kita akan memberikan router OSPF 1. Masuk aja router OSPF 1. Router ID. Router ID-nya 12, 12, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Router ID 12, 12, 12. Ya. Networknya, networknya itu 172, 16, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 16, 1, 0, 0, 2, 5, ya, 0. Oke, kayak ada yang janggal ya. Oh iya, portnya. Bentar, saya betulkan portnya. Nah, baru kelihatan rame. Oke, di sini baru saja saya konfigurasi. Setelah ini kita akan tes ping. Ya, kita akan tes ping dari server 1 terlebih dahulu. Coba command prompt ping 172.16 titik 1 titik 225. Oke, ini berhasil. Selanjutnya kita akan ping 1.1. Oke, ini juga berhasil. Selanjutnya kita akan ping 1.5. Oke, selanjutnya kita akan ping 1.9. Oke, setelah 1.9, 13. Setelah itu 17. Ini kita ping sesuai IP tadi ya. 17 juga di play, 0% loss. 21. Oke, 21 bisa juga, terus 33, 33, replay. Oke, setelah itu habis 33, 37. Oke, setelah itu 41. Setelah itu 49. Setelah itu 53. Gimana nih hasilnya nih? Oke, tetap replay ya, 53. Setelah itu 57. Tetap replay juga. Setelah itu 61 ya. 61. Setelah itu 65, nanti kita akan. Nah, ini 65. Replay. Oke, setelah itu 77. Replay juga. Setelah itu 89. Coba replay. Setelah 89 itu 93. Replay juga, alhamdulillah.
yaitu 194. Oke. Setelah itu kita akan coba dari server 2. Ping. Tuh, 72, 16, 1.193. Oke. Setelah itu 61. Oke, setelah itu 57. Setelah itu 65. Setelah itu 69. 73. Setelah itu 77. Setelah itu 81. Setelah itu 85. Ini pada replay semua ya. Nah, setelah itu 89. Setelah itu 93. Ya, setelah itu 1.1. Dan yang terakhir 226. Oke, di sini alhamdulillah berhasil di ping semuanya. Mungkin jika masih ada kesalahan dalam konfigurasi maupun tadi yang tidak saya lihat dalam ping, akan saya coba perbaiki dan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Mungkin pada video kali ini saya hanya uh, mengonfigurasi region 1, region Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya, dan apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam video hands-on kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.